ini tuh harus gini padahal dia selama ini nggak aku kasih HP sama laptop udah gara-gara kita akhirnya Zoom video call mau nggak mau aku HP di dalam lemari yang biasanya aku simpen aku keluarin nih anak buat kamu punya WA tapi nanti kalau sudah nggak diri pasti aku ambil lagi itu pasti tapi kan akhirnya apa dong yang harus dicontoh. Udah diperingatin sih, hati-hati ya kalau menggunakan silet, hati-hati ya kalau ya nggak tahu juga sih. Tapi kalau aku sih cuma ya sudah kadung mau gimana lagi. Karena mereka itu nggak percayanya karena rasa ingin tahunya tinggi tadi sih. Jadi kalau aku bilang sih kalau 10 tahun ya masih oke lah ya. Karena masanya mereka kenapa kok itu terjadi di 6 tahun ke atas? Iya. Yang sebenarnya dia sudah sedikit mulai paham. Oh kalau bahaya itu berarti sesuatu yang nggak bagus, nggak baik, atau mungkin bisa menyakiti diriku gitu kan. Tapi itu masih dilakukan. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman yang memang mereka sebelumnya itu belum terpuaskan. Oh ya kayak ditekan, jangan ya nak, kayak gitu ya. Bisa jadi. Jadi gini, makanya kenapa kok di usia playgroup TK lebih baik kita tuntaskan masa bermain dulu. Iya benar. Jadi benar banget belajar yang teoritis banget. Ini tadi begini, misalnya ada dia gravitasi lah. Enggak. Nah, itu mereka gini, kalau mereka tidak mengalaminya, kalau tidak mereka praktek, memori mereka judulnya hanya tahu dan hafalan. Dan dia tidak paham. Dan nanti memori itu akan hilang ketika nggak dipakai. Contohnya kita kan ya, ini ya coba ditanyain lagi aku lupa. Betul. Akhirnya kita berefleksi ya kalau udah besar gini. Dulu nggak begitu banget ya. Aku sekolah SD itu penting nggak sih ya dipakai untuk sekarang kan akhirnya begitu ya. Makanya hanya 20% pekerjaan atau karir kita itu yang menggunakan akademis. Berarti 80%-nya apa dong? Ya itu karakter kita harus dibentuk. Benar komunikasi, kerjasama, bagaimana kita bisa membina hubungan, kayak gitu itu kan yang akhirnya life skill kita, pribadi kita, karakter kita itu yang mempengaruhi kinerja keseharian kita. Akademis itu hanya 20% dipakai sih, tapi efektif apa enggak gitu kan? Untuk pertimbangan itu sih. Iya, benar. Aku setuju kalau itu makanya aku setuju. Nah, itu sekarang pertanyaan gue lah. Kita kan harus mengeksplor. Nah, sekarang daring ini, apa dong? Explore apa dong? Kan nggak bisa. Kita di depan laptop dulu ya. Kalau untuk biar mah sekarang aja di laptop. Nah, akhirnya anakku lebih tahu daripada aku loh saya. Google yang, bunda ini tuh harus gini. Padahal dia selama ini nggak aku kasih HP sama laptop udah gara-gara kita akhirnya Zoom video call mau nggak mau aku HP di dalam lemari yang biasanya aku simpen aku keluarin nih anak buat kamu punya WA tapi nanti kalau sudah nggak diri pasti aku ambil lagi itu pasti tapi kan akhirnya apa dong yang harus dicontoh menurut mami Irma gimana gitu kan akhirnya anakku kudu gimana dong ya anak-anak seluruh Indonesia ya kita memahami dari ini masa seperti ini kalau dulu kan contoh guru ayo jangan gini ya itu ayo lari-lari gitu ayo kita kerjasama gimana orang tua daring aja udah suntuk duluan dapat kerjaan dong ini kayaknya curhat ya bekerja ya ya kalau aku memaknainya gini sebenarnya kembali ke makna pertama ya makna pertama bahwa keluarga itu menjadi sekolah yang utama buat anak iya benar sih tapi itu untukmu itu mam ini aku mau menarik maknanya dulu sebenarnya nanti aplikasinya iya benar jadi ada plus ada minusnya karena kondisi ini itu pasti sangat berat bagi ibu-ibu yang judulnya biasanya sekolah ya udah aku titipin anak di sekolah biasanya kamu tahu makna benar mana makna salah kamu tahu ditegur sama temenmu ditegur sama gurumu gitu kamu di sekolah kamu dengan mama kamu dengan keluarga ya kita have fun gitu kan biasanya itu akhirnya yang kelihatan banget itu bahwa orang tua kenapa sih kok merasa sangat berat selain dari perubahan pola pendidikan yang paling berat sebenarnya adalah yang dikeluhkan tuh sebenarnya yang dititik beratkan itu adalah pola ngasuhnya sebenarnya karena apa ini lebih gimana tapi orang tua tidak
mengakui itu kan. Kalau langsung iya, siapa tahu aku juga salah Mam, iya Bang. karena ketika ditanya ya, ibu gimana pembelajarannya Di rumah. Aku pasti jawab stres Bu. Itu maksudnya silakan aja karena itu kan memang yang dihadapi. Ya Bu, itu berat banget nih, saya sulit banget mengendalikan dia supaya dia itu fokus pada pelajaran yang diberikan gurunya. Anak saya itu nggak fokus sama sekali. Kalau ditanya anaknya, kamu seneng nggak? Senang aja itu karena dia mau sambil lalu kayak dengerin kayak enggak ngurus. Jadi ya di situ tuh kadang-kadang yang ketika kita tanya, emang tadi gurunya nerangin apa sih? Ternyata bisa jawab. Itu dia Mam, benar Mam. Terus ternyata kalau diajarin kita dia nggak bisa jawab. Kalau aku gini, pas bisa tadi sekolah, yang penting itu nilainya bagus, benar kan? Ya udahlah, aku nggak mau maksa juga lah, yang penting naik kelas juga. Dalam arti mereka itu sebenarnya mereka bisa ngambil makna kok apa yang disampaikan ketika mereka have fun. Tapi kalau mereka duduk suruh fokus, ayo ini dengerin. Akhirnya mereka itu antara mengelola sikap ketidaknyamanan yang aku dituntut terus begini, ini guruku juga lagi ngomong apa sih, yang diharapin apa, jadi mereka tambah beban sebenarnya. Nah itu akhirnya bebannya adalah beban orang tua masuk ke anak, beban yang aku juga sebenarnya harus mengelola fokus nih. Beda memang ada anak-anak yang tipe karakteristiknya, ya aku belajarnya juga sambil lalu kok, sambil lalu itu istilahku ya, maksudnya oke, meskipun aku mungkin sambil main, tapi di situ guruku sedang menerangin, Aku mendengarkan. aku tahu kok apa yang disampaikan. Itu hasil psikolog anakku di TK sampai SD kelas 1. Hasilnya adalah anakku punya estetik, dia itu akan belajar dari rumah aku kalau dia bergerak. Itu gimana Mam? Bener nggak sih? Memang bergeraknya pun kayak apa dong? Maksudku kan, walaupun kalau di sekolah alam tempatnya anakku sekolah kan memang gurunya tuh bilang ke aku kan tiap siang, ibu maaf ya dia tuh mungkin capek kalau sudah di rumah gitu, apa dia dibiarin aja lari-lari. Maksudnya biarin aja, nanti dia itu fokus-fokus sendiri begituin. Aku jadi mikir, waduh ini kok sampai gede ini apa bisa berubah nggak ya Mam? Nah gitu kan, apalagi kan ya pandemi gini kan, aku ya anakku belum selesai kerjaan tapi anakku tugas, anakku sudah lari ke sana kemarin Mam. Untungnya rumah mamaku besar. Kalau banyak itu kan bak kayak blak sodor kan, tinggal begini-begini. Oh, mereka akan punya kreativitas lain sih, Oh, maksudnya gitu. akan ada kegiatan lain. Yang kadang-kadang mereka itu Kalau fokusnya anak-anak di penelitian jurnal yang pernah aku baca, fokusnya anak-anak di bawah usia 5 tahun itu adalah 1 menit kali usianya. Jadi kalau misalkan 5 tahun, ya mereka hanya bisa fokus 5 menit. habis itu istirahat ya. Nah, habis itu nanti ada balik lagi. refreshing, ada refreshing tema lain kayak fokus lain yang memang itu mungkin gini. Kalau kita sedang ngajarin mereka tentang balok, 5 menit aja. iya, intinya sebenarnya yang kita bilang kan ada balok tuh seperti ini, konkret ya. Contohnya di bawah, ini. Nah, di bawah 7 tahun anak-anak harus lihat secara konkret. Dihadirkan secara nyata nih bentuk balok nih seperti ini. Habis itu nanti balok itu mirip bentuknya televisi dan lain sebagainya. Nanti kita bercerita lain, misalkan pada 5 menit berikutnya kita bercerita, yuk kita mau bikin baloknya yuk, kita siapin dulu nih. Itu adalah refreshing ya, maksudnya refreshing alat-alatnya disiapin dulunya, apa dulu dong. Jadi tidak membuat dia menyimak yang harus fokus pada inti materi. Jadi baru 5 menit selanjutnya, yuk kita bikin rangkaiannya. Jadi memang harus ada istirahatnya, nggak bisa diminta untuk duduk tenang langsung 1 jam, harus fokus. Berarti dengan bertambahnya usia ya juga segitu dong. Dengan bertambahnya usia di atas 6 tahun kalau nggak salah yang jurnal yang aku baca itu sudah dikalikan 2 menit. Berarti anakku yang Misalkan usia 6 tahun, 9 kali 2, 18 menit dong berarti. Kalau sudah di atas 10 tahun sudah beda lagi, sudah 5 menit, dikalikan 5 menit. Oh, Jadi sudah semakin rentannya panjang. pantesan ya di tempat sekolahnya apa anak-anak kan bermain-mainnya sampai kelas 3. Ya, kan kemarin tuh ada kan pengarahan kembali murid sama ini kan, dan sudah ya Bu, ini sudah kelas 4, anak-anak mau diarahkan untuk lebih fokus, lebih ini udah bukan main-main. Kelas 4 tuh kamu sudah kelas besar, udah bukan kelas kecil lagi, kelas kecil kan 1 sampai 3. Ya.
tolong diarahkan bahwa dia tuh sudah nggak main-main, dia harus benar-benar belajar. Kelas 4, kelas 5 dia ujian. Jadi kenapa kok itu sebenarnya sudah sesuai dengan fase perkembangan anak. Kenapa kok itu dipikirkan, kenapa kok itu dilakukan gitu ya. Jadi kelas 1, 2, 3 itu 1, 2 adalah masih perubahan masa dari masa bermain pure PJTK gitu ya. Yang ini adalah praktek, yang ini adalah keterampilan. Yang di kelas 1, 2 tetap masa bermain tapi ditambahkan kemandirian dan pembentukan kedisiplinan gitu. Jadi mulai dari keteraturan. Misalkan kalau PJTK nggak bangun pagi, itu kita masih bisa oke 5 menit lagi ya gitu. Tapi kelas 1, kelas 2 kita sudah, ayo mau bangun jam berapa? Kita kan ada perjanjian jam 7. Jadi kita sudah diskusikan ketetapan aturan gitu. Kelas 1, kelas 2. Nanti di kelas 3 kita udah mulai menarik diri nih. Anak ini kalau diberi tanggung jawab dengan aturan yang ada, Bisa nggak? Nanti 3 dan 4 itu adalah kita udah menguji coba yang dia tanggung jawabnya udah mulai muncul untuk dia. Jadi tanggung jawab tuh ketika dia melakukan pelanggaran, dia ada nggak rasa konsekuensi buat diri dia sendiri? Apakah dia oke, kalau kita punya alternatif cara yang lain misalnya untuk mengatasi hambatan itu yang apa namanya fase pembentukan karakternya sih seperti itu. Dan mereka kenapa kok sudah mulai tanggung jawabnya harus muncul? Karena mereka punya tanggung jawab belajar. Itu dia. Yang sebelumnya kan belum nih ya, Masih kita masih main. bantu. Nah, pasti kesulitan gitu. Tapi kalau 4, 5, 6 itu sebenarnya kita adalah sudah hanya memantau, sudah tidak lagi membantu yang harusnya kamu begini, jangan. Akhirnya mereka tidak berkembang lagi ide kreatif mereka. Kalau sebelumnya ide kreatifnya gimana? Ide kreatifnya dari permainan. Ya. Mau nyoba ini kayak mau nyoba itu kayak, makanya nggak fokus dalam satu hal. inti itu memang masanya mereka dia masih main sekarang sedang mengembangkan Nah, kreativitas. kan konsep sekolahnya mantan kamu kerja di situ kan dia konsepnya Padahal adalah aku sedih banget. iya, Kenapa nangis sih nangis pengen dia. di sana passionnya. Soalnya emang karena waktunya aja nggak bisa. iya, tapi emang tahu akui kan anak lulusan SD sana tuh karakternya lebih kuat kan. Ya kan? Bener. Dibandingin Kamu udah sama mandiri. lebih mandiri. Selain itu cara berpikirnya, cara bertanyanya itu beda loh. Iya, beneran. bener, Aku membedakan ya, maksudnya Tiar sama adiknya. Tiar kan dulu pernah playgroup A di Saim. Walaupun emang ya kata orang dia mahal ya, tapi dia emang sudah tapi emang dia diajarin kemandirian, sudah dimulai playgroup dia diajarin ini harus begini ya, berarti mereka tidak dipaksa. Akhirnya dia pindah ke tempat yang sekolah yang dia harus duduk, dia harus ngafalin ayat apa gitu. Beda. Memang itu beda. Aku mengakui. Tiar Bedanya gimana nih? Aku malah jadi pengen tahu. Gini, Tiar dulu kan, aku nggak tahu cara aku dulu cuma aku dengar dari orang-orang di situ itu Mbak dibentuk karakter dulu. Pelajaran tuh nomor sekian. Nggak bisa baca pun kelas 1, kelas 2 nggak masalah. Kelas 3 tapi wajib bisa baca dari kelas 3. Jadi kelas 3 kemarin tuh benar yang masih terbata-bata gitu loh istilahnya. Waktu dia Tiar di sana kayak gitu. Ya kan aku ada urusan ekonomi yang belum baliklah cari yang sekolah yang lebih murah dekat rumah gitu kan. Terus di Tiar yang dari aku nggak tahu cara didiknya si guru itu gimana, karena aku pun juga mengajarkan ya, mamaku pun juga, karena aku soalnya nitip anak-anak mamaku walaupun ada pembantu, mamanya memantau, mamaku nggak pernah mau mengejat yaitu anakmu ajaran dewe gitu. Alhamdulillahnya mamaku tuh tidak, orang tuaku nggak pernah ikut campur. Kita punya hak prerogatif untuk mengasuh. Mamaku hanya kasih aku mbak atau ya babysitter yang membantu aku cuma memantau anakmu aja sampai anakku dia apa no gitu kan. Tiar tuh mandiri, jujur. Dia sekolah di situ 1,5 tahun atau 1 tahun ya, aku lupa, kayaknya 1,5 tahun deh. Karena pernah aku nitip sebentar karena dia terapi bicara. Kan dia harus sekolah. Gitu apa? Dia balik ke TK yang biasa lah, maksudku ya kata suami gue banyak penting kan ya fokus, kita kan nggak tahu ya, soalnya kan tuntutan anak kelas 1 harus bisa baca, padahal kita kelas 1 baru bisa baca ya. Iya, makanya nah itu. Akhirnya aku pindahin ke TK yang lulusannya sudah bisa baca. Itu karena keinginan orang tua. Ya, jujur iya. Dan harga lebih murah, Man. Harga lebih murah ya, harga lebih murah. Waktu itu ekonomiku lagi goyang dan suamiku lagi S2 juga kan. Jadi aku harus mana nih yang harus aku prioritaskan tuh. Suamiku nggak bilang, "Halah playgroup sama TK cuma tepuk tangan gini." Tapi emang itu beda banget. Tiar yang tadinya mandiri, Tiar yang tadinya, "Mas,
ambil minum sendiri, taruh cuci, ini beneran taruh sendiri, ini tidur pun umur 3 tahun tidur sendiri. Bunda, Mas buatin kamar. Tiar ya, ini Tiar yang masak. Setelah aku pindahin, ya aku bukan tidak bermaksud menyelesaikan yang sekolahnya yang gitu, enggak. Tapi akhirnya yang dia di sekolah yang itu dia duduk, istirahat, belajar lagi, duduk istirahat ya kayak SD pada umumnya lah ya, pada kayak gitu. Di situ Tiar udah kemandiriannya, keingintahuannya, kreativitasnya sudah hilang. Beneran. Setahun padahal dia di situ. TKB itu setahun ya? 2 tahun ya? 2 tahun ya berarti ya? TKB 2 tahun. Nah, berarti Tiar 1,5 tahun. PGA setengah, PGB. PGB udah pindah. TKA-nya. Nah, jadi kan PGA separuh, berarti setengah semester. PGB full. TK-nya pindah. Nah, TK-nya itu pindah. Di situ Tiar goyang. Ya maksudnya mungkin dia berpikir aku harus belajar kok. Ya aku nggak tahu dalamnya anakku ya. Aku pun nggak pernah tanya gitu kan. Ya soalnya aku pikir anakku happy, yang penting nggak merasa aku paksa nggak apa gitu kan. Kelihatan gimana mungkin perilakunya yang pada saat gini. Mas, tolong dong ini nanti lah Bunda, Mas capek. Mungkin dia lelah dengan pelajaran di sekolah. Kita nggak tahu kan. Terus aku juga leskan ngaji, walaupun aku udah bilang ke ibu santai, dibawa santai, aku cuma anakku biar tahu baca Al-Quran. Emang alhamdulillah gurunya, karena aku pun private, ya kan, karena aku pun private. Habis itu dia masuk kelas 1, balik kan ke sekolah regulernya dia. Itu beda lagi mas, bener beda. Di situ dia langsung mandiri lagi, nolongin aku, nolongin adiknya. Apa ya? Rasa memiliki, menyayangi orang lainnya itu dia tinggi. Itu dia, namanya pas aku bilang nih apa ini waktu adiknya pegang kan, sayang ini gimana anakmu di kolek dia atau yang ini, kalau sudahlah di sini aja sampai TK, nanti SD baru di situ. Ya udahlah, akhirnya mungkin aku melihatnya jangan-jangan karakter anakku tuh karpe dewe cengeng selain dari sifatku ya, selain dari sifatku mungkin mengakui emang. Ya kadang suamiku, kalau suamiku sudah itu anakmu tuh ya udah kayak kamu deh mungkin. Milo banget gitu ya. Bukan Milo, karpe dewe saya. Lebih kade deh. Karpe dewe. Aku kan ya apa ya? Udahlah SD aja. Ya semoga ya bisa berubah. Karena kan sudah agak terlambat kok waktu itu. Ya enggak sih, Mam? Enggak juga enggak? Enggak ya. Soalnya tak aku ya sekolahnya anakku yang sekolah alam itu emang karakter sih. Dan aku amat sangat mencintai yang anakku melakukan apa perbuat diri. Bunda, maaf, tolong, terima kasih. Itu selalu ada, Mam. Adiknya ya enggak ada, Mam.